Sambutlah Dia yang mulia, Juru Selamat umat manusia, yang lahir ke dalam dunia ini. Nyatalah Dia Immanuel. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas Salum. Selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2022. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin, tanggal 27 Desember 2021, tertulis di dalam Injil Matius, pasal 2 ayat 13. Demikian dikatakan firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Molo di Bibel tahi di dokma songonon. Asadung lahona sida Roma suru-suruan ni Tuhani di ida si Joseph di Nilipina namandok tu ibana. Hehe mahu buan ma dadanaki rap dohot inanai mapurus mahamu tutano Misir disi mahamu jolo pai maromu sehataku ai nanaing luluan ni si Herodes do dadanaki asa bunuonna ima sahatna hatani tuhatta. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda menemukan kepompong seekor kupu-kupu. Dia melihat ada lubang kecil muncul dari kepompong itu. Si pemuda duduk dan mengamati selama beberapa jam, melihat bagaimana si kupu-kupu berjuang memaksa dirinya melewati lubang kecil itu. Kemudian kupu-kupu itu berhenti membuat kemajuan. Kelihatannya dia telah berusaha semampunya dan dia tidak bisa berbuat lebih jauh lagi. Akhirnya pemuda itu memutuskan untuk membantu kupu-kupu. Dia mengambil sebuah gunting dan memotong sisa kekangan dari kepompong itu. Kupu-kupu tersebut bisa keluar dengan mudahnya. Tapi ternyata kupu-kupu itu mempunyai tubuh yang gembung dan kecil, dan sayapnya mengkerut. Pemuda itu terus mengamati dan berharap bahwa sayap-sayap kupu-kupu akan mekar dan melebar, sehingga mampu menopang tubuhnya. Ternyata hal itu tidak terjadi. Pada akhirnya, kupu-kupu itu menghabiskan sisa hidupnya dengan tidak bisa terbang, hanya bisa merangkak dengan tubuh yang gembung
dan sayap-sayap mengkerut. Dia tidak pernah bisa terbang. Pemuda itu tidak pernah mengerti bahwa kepompong yang menghambat dari perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk melewati lubang itu adalah jalan Tuhan agar cairan dari tubuh kupu-kupu itu berpindah ke dalam sayap-sayapnya, sehingga sayapnya menjadi kuat dan siap terbang, begitu memperoleh kebebasan dari kepompong tersebut. Kadang-kadang perjuangan memang kita perlukan dalam hidup kita. Jika Tuhan membiarkan kita hidup tanpa hambatan, tanpa masalah, itu justru dapat melumpuhkan kita. Keluarga Yusuf dan Yesus yang belum berusia 2 tahun juga menghadapi tantangan. Ada ancaman pembunuhan dari Raja Herodes. Tapi kekuasaan Raja Herodes tidak dapat menghalangi penggenapan rencana Allah. Dalam jalan-jalan hidup yang sulit, Allah membimbing Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir. Meski ancaman di depan mata, tapi Yusuf memilih tetap agar rencana Allah terwujud. Yusuf bersedia dibentuk dalam rencana Allah. Rencana jahat Herodes terlaksana. Ia mengambil sikap pukul rata, yakni membunuh semua anak-anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Pembunuhan itu dilakukan Herodes tanpa peri kemanusiaan, sebagai upaya melenyapkan saingannya. Tapi Allah memelihara keluarga Yusuf. Mereka aman di Mesir ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi di Bethlehem. Kemudian Allah membawa kembali keluarga Yusuf. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rintangan hidup dalam berbagai wujud termasuk duka cita seperti ini dapat menggoncangkan iman percaya kepada Tuhan. Kita bahkan bisa meragukan penggenapan rencana Tuhan. Keluarga besar yang ditinggalkan dan kita semua tentunya memiliki harapan dan rencana-rencana di tahun 2021 ini. Tapi rencana Tuhan berbeda. Tuhan justru mengambil orang terkasih kita dari sisi keluarga. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tak pernah gagal, meskipun kenyataan yang kita hadapi adalah sesuatu yang buruk. File Tuhan tidak pernah error, meskipun kenyataan hidup kita tidak sesuai dengan harapan. Tuhan berdaulat mengatur sejarah hidup semua manusia bagi penggenapan firman-Nya. Penggenapan rencana Allah bagi keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus sepenuhnya adalah karya Allah. Dan Allah menghendaki kita untuk taat meskipun jalan-jalan hidup yang dilaluinya sungguh sulit. Di tengah duka cita kita tetaplah bersyukur. Kita bersyukur bukan karena sekedar kebiasaan dan tradisi. Kita bersyukur karena Tuhan selalu melindungi kita dengan ketaatan iman. Karena kita mengimani kedaulatan Allah dalam segala perkara di hidup kita. Dalam duka cita ini Allah menyatakan bimbingannya bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Yang kita lakukan adalah taat dalam rencana Allah. Bersyukur meskipun berduka, taat meskipun menderita, tersenyum walaupun hati menangis.
sambil tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Saudara, sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersukacita atas perlindungan Allah dalam kelahiran atau kehadiran Tuhan Yesus Kristus, penggenapan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Beta marlas ni roha, di panggonggomion ni debata, di hatu tubuh dohot di haroro ni Tuhan Yesus manggohi sakap ni debata paluau jolma. Namun Allah memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk ikut berperan. Dengan sukacita membagikan kesukacitaan bagi sesama manusia dan kehidupan. Terlebih indah lagi adalah bahwa Allah selalu memberikan bimbingannya agar manusia dapat berhasil bekerja bersama Allah untuk menyediakan kebahagiaan dan segala kesukacitaan dalam keadaan sesulit dan seperti bagaimanapun. Allah dalam Tuhan Yesus hanya menuntut ketaatan dan tanpa syarat dari kita. Ketaatan memberlakukan firman di dalam kasih yang mengandung kekayaan kesukacita. Seperti ketaatan Maria dan Yusuf yang diperkenankannya berperan dalam kehadiran Sang Juru Selamat, putranya yang membawa pengharapan baru. Bayi kudus itu membawa sukacita bagi kita, bagi semua umat manusia, bagi perjalanan masa kehidupan kita, dan perlindungan Tuhan selalu menyertai kita. Selamat menyambut, memasuki, dan menjalani tahun baru 2022 dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, perlindungan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya yakin untuk tahun yang akan datang, yang akan kami terima dari Tuhan. Tuhan selalu menyertai, melindungi kami, menjadi juru selamat kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Horas.